Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afiatul Zahra dengan NIM H051201052 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Regresi Elastis Netrobas pada data angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 di bawah bimbingan Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan dalam bab proposal ini yang pertama yaitu terdapat pendahuluan pada bab 1, pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka, pada bab 3 terdapat metodologi penelitian, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 batasan masalah, 4 tujuan penelitian, dan terakhir yaitu manfaat penelitian. Adapun yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu aspek kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya penting di tingkat global tetapi juga merupakan upaya memenuhi komitmen internasional. Salah satu indikator penting untuk mengetahui derajat kesehatan di suatu negara untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi atau biasa kita kenal dengan singkatan AKB merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan data profil kesehatan tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa jumlah kematian bayi dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti berat badan lahir rendah atau BBLR yang terjadi karena asupan gizi ibu yang kurang saat sedang hamil, kemudian keterbatasan jumlah sarana kesehatan, ketidakrutinan dalam pemeriksaan kesehatan bayi, serta kekurangan pemberian vitamin A dan berbagai macam faktor lainnya. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut, maka dapat digunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel respon dan prediktor dalam suatu penelitian. Metode yang paling umum digunakan untuk mengestimasi parameter regresi adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini dapat digunakan untuk penaksiran koefisien regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat galatnya. Selain itu, metode ini dapat menghasilkan pendugaan yang efisien apabila asumsi klasik terpenuhi. Akan tetapi, pelanggaran asumsi klasik kerap kali terjadi pada pemodelan regresi yang melibatkan banyak variabel prediktor. Salah satunya yaitu terjadinya multikolinaritas. Multikolinaritas adalah hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel prediktor yang mengakibatkan model regresi yang diperoleh jauh dari akurat. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi adanya multikolinaritas dalam regresi linear berganda, diantaranya seperti penggunaan metode regresi Ridge, regresi Lasso, dan juga regresi Elastisnet. Selanjutnya yaitu regresi Ridge merupakan metode yang mengestimasi parameter menggunakan jumlah kuadrat error dengan bergantung pada jumlah kuadrat koefisien-koefisiennya. Metode ini membatasi koefisien semua variabel, sehingga masalah multikolinaritas mudah diatasi. Kelemahan dari metode ini adalah tidak efektif dalam mencegah overfitting. Berbeda halnya dengan regresi Ridge. Regresi Lasso merupakan metode untuk mengestimasi parameter menggunakan jumlah kuadrat error dengan bergantung pada jumlah nilai absolut koefisiennya. Kelebihan dari regresi Lasso yaitu dapat digunakan untuk menyeleksi variabel prediktor dalam model karena mampu menghilangkan variabel-variabel pada model regresi dan juga dapat menyusutkan variabel tepat menjadi nol. Meskipun demikian, pemilihan variabel yang tidak stabil menjadi kelemahan dari regresi Lasso ini. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan dari metode Lasso dan Ridge, maka pendekatan yang dapat digunakan untuk menggabungkan kedua teknik tersebut yaitu menggunakan regresi Elastisnet. Metode regresi Elastisnet merupakan sebuah metode regularisasi yang menggabungkan antara regresi Ridge dan regresi Lasso. Metode ini merupakan kombinasi dari penalti L1 yang dimana L1 merupakan regresi Lasso dan penalti L2 yang merupakan regresi Ridge untuk melakukan seleksi variabel dan mengontrol terjadinya multikolinaritas.
Metode ini dapat melakukan kontrol yang lebih baik dalam pemilihan variabel yang penting, serta dapat mengidentifikasi kelompok variabel yang saling berkorelasi. Keunggulan dari metode ini yaitu mampu mengatasi masalah underfitting dan overfitting secara bersamaan. Pelanggaran asumsi yang sering pula terjadi setelah multikolinaritas dalam regresi yaitu adanya pencilan. Pencilan merupakan pengamatan yang jauh dari pusat data yang dapat berpengaruh besar terhadap koefisien regresi. Pencilan dapat menyebabkan varians pada data menjadi lebih besar, min tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya atau terjadinya bias, serta error yang besar dari model yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengatasi pencilan. Salah satu caranya yaitu menggunakan regresi robust. Regresi robust merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh pencilan, sehingga dihasilkan model yang robust atau resisten terhadap pencilan. Salah satu estimasi dari regresi robust yaitu MM estimasi. Metode estimasi MM ini merupakan gabungan dari M estimasi dan S estimasi yang memiliki efisien yang tinggi dan breakdown point yang tinggi pula. Adapun penelitian terdahulu yang menggunakan data yang mengandung multikolinaritas yaitu Guntur dan Wulansari pada tahun 2019 menggunakan regresi elastisnet pada kasus tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Handayani dan Wahida pada tahun 2023 membandingkan regresi Rich, Lasso, dan Elastisnet untuk menganalisis kemiskinan dan kerentanan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Kemudian Fikri dan kawan-kawan pada tahun 2023 menganalisis performa teknik regularisasi dalam penanganan masalah multikolinaritas menggunakan regresi Rich, Lasso, dan Elastisnet. Akan tetapi belum ada penelitian yang menggunakan data yang mengandung multikolinaritas sekaligus pencilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana estimasi model elastisnet robust pada data yang mengandung multikolinaritas dan outlier pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kedua, bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka batasan masalah atau ruang lingkup dalam penelitian ini yang pertama yaitu penggunaan regresi robust menggunakan MM estimasi pada regresi elastisnet. Kedua, data yang digunakan adalah data angka kematian bayi atau AKB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dan ketiga yaitu pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MAE, MAPE, dan R-square. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk memperoleh estimasi model elastisnet robust pada data yang mengandung multikolinaritas dan outlier. Pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Selanjutnya, untuk memperoleh pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai model elastisnet robust pada data yang mengandung multikolinaritas dan outlier, kemudian memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan model elastisnet robust, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian bayi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka yang berisi materi-materi yang mendukung penelitian terdiri dari 1. Regresi linear berganda, 2. Metode kuadrat terkecil, 3. Multikolinaritas, 4. Pencilan, 5. Regresi Rich, 6. Regresi Lasso, 7. Regresi elastisnet, 8. Cross validation, 9. Regresi robust, 10. Koefisien determinasi, 11. Pengujian signifikansi parameter, dan yang ke-12 yaitu angka kematian bayi. Adapun metode dalam penelitian ini, yang pertama terdapat sumber data, yang kedua variabel penelitian, selanjutnya terdapat metode analisis, dan terakhir yaitu terdapat diagram alir. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2020 pada website dinkes.sulselprof.go.id mengenai angka kematian bayi atau AKB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian variabel dalam penelitian ini, adapun variabel respon ada satu yaitu jumlah angka kematian bayi dan variabel prediktornya sebanyak 4. Yang pertama jumlah pelayanan kesehatan bayi, jumlah pemberian vitamin A, jumlah bayi berat badan lahir rendah, dan terakhir yaitu jumlah ibu bersalin ditolong medis. Adapun diagram alir yang berisi metode analisis dalam mencapai tujuan pada penelitian ini dapat dilihat. Kemudian daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.